Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan, menghampiri tata hal kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kelahiran-Mu. Terima kasih Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Benar sehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Juru Selamat dunia.
kasih Tuhan, Kau penasihat ajaib. Haleluya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kelahiran-Mu Tuhan. Kau Raja damai buat hidup kami, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Biarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dan rema buat hidup kami. Kami berdoa buat hamba-Mu, Tuhan memberkati, mengurapi. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Desember ini gereja kita punya tema khotbah adalah Kerajaan Allah. Ya, oleh sebab itu kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jelas firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita sebagai orang-orang percaya diperintahkan Tuhan untuk mencari kerajaan Allah. Apakah mencari kerajaan Allah itu? Mencari kerajaan Allah berbicara kita berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kita membaca dan merenungkan kepada firman Tuhan, ya, kita datang beribadah, kita melayani Tuhan. Itulah mencari kerajaan Allah. Dan firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apakah semuanya itu? Semua itu adalah segala sesuatu. Semua itu adalah janji-janji Tuhan yang luar biasa indah akan digenapi dalam hidup kita. Semua itu berbicara, semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita bagi orang-orang Kristen yang dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya. Ketika kita berdoa, suka memuji dan menyembah Tuhan, kita suka masuk dalam hadirat Tuhan, kita merenungkan kepada firman Tuhan, kita datang beribadah, kita melayani, itu bisa kita mencari kerajaan Allah. Berapa banyak sebagai orang Kristen seringkali untuk hadir ibadah minggu, ya, dalam satu minggu cukup satu hari, dan itu maksimal cuma 2 jam saja. Tetapi seringkali kita sebagai orang Kristen ini, ya, maunya berkatnya saja, maunya janjinya Tuhan digenapi dalam hidup kita, tapi kita tidak mau melakukan bagian kita. Kita tidak mau melakukan kewajiban kita yang cuma 2 jam di dalam satu minggu untuk datang beribadah. Ya, banyak sekali, ya, orang Kristen paling pintar cari alasan untuk tidak datang ke gereja. Ya, alasan hujan, kayak
alasan badannya pegal-pegal, sakit ya. Bahkan banyak di antara kita kadang-kadang masih bekerja di hari Minggu ya. Firman Tuhan katakan, kalau engkau ingin diberkati, kalau engkau ingin janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, cari dulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan di dalam hidup kita. Mari kita melihat ayat selanjutnya di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Jelas firman Tuhan berjanji ya dalam kitab Yosua pasal 1 ayat ke-8 ya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kalimat perjalananmu itu akan berhasil di dalam versi bahasa Inggris, khususnya King James Version, dikatakan you will have good success. Engkau akan mendapatkan kesuksesan yang bagus, yang baik. Ya. Kenapa demikian? Sebab ada bad success, keberhasilan yang tidak baik. Misalnya berhasil kaya karena jadi bandar narkoba. Ya. Orang kaya karena korupsi. Orang kaya karena menjadi bandar judi. Ya. That is not good success. That is bad success. Tetapi apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang-orang percaya adalah is good success, keberhasilan yang baik. Ya. Tuhan sanggup memberkati kita dengan berbagai macam cara. Ya. Oleh sebab itu lakukan bagian kita. Ya. Mari kita belajar taat, setia, merenungkan firman Tuhan, memperkatakannya. Ya. Setiap hari kita lakukan. Ketika kita melakukan bagian kita, saya yakin dan percaya ya, kita baca Alkitab, lebih lagi kita merenungkan firman Tuhan ya, maka engkau apapun yang kau lakukan Tuhan buat akan berhasil, engkau akan beruntung ya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengalami janji-janji Allah dan saya melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Dan janjinya itu pasti digenapi di dalam hidup kita. Ya. Dan yang kedua tadi dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Artinya kita juga harus melakukan kepada firman Tuhan agar hidup kita diberkati. Mari kita buka Amsal 3 ayat yang ke-33. Amsal pasal 3 ayat yang ke-33. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Saudara pengen berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara? Saudara ingin janji-janji Tuhan yang sangat indah itu terjadi dalam kehidupan saudara? Ya. Firman Tuhan katakan, jadilah orang benar. Betul kita secara pasif oleh darah Yesus kita disebut orang benar. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan bukan cuma secara pasif kita disebut orang benar, tetapi kita mau belajar untuk betul-betul menjadi orang benar, secara aktif disebut orang benar. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, lakukan semua perintah-perintah Tuhan, hiduplah dalam kekudusan, maka janji Tuhan ya dan amin. Engkau pasti diberkati Tuhan. Tidak mungkin berkat Tuhan tidak turun bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati orang-orang hidup dalam kekudusan. Oleh sebab itu, mari kalau kita rindu hidup kita mengalami janji-janji Allah yang luar biasa, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu.
memuji menyembah Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, datang beribadah, bahkan melayani Tuhan. Itu bisa mencari kerajaan Allah. Dan yang kedua, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup dalam kekudusan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Berkat-berkat janji-janjinya yang luar biasa akan Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya kena percaya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati setiap saudara yang mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan, dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.